Oke, selamat datang. Hari ini kita nggak cuma bakal lihat grafik atau angka-angka biasa. Kita akan bedah sebuah cerita, sebuah studi kasus nyata yang punya pelajaran super penting tentang bedanya harga dan nilai. Ini nih, pelajaran yang wajib dipegang setiap investor. Pernah nggak sih Anda lihat saham yang terbang tinggi banget terus mikir, wah ketinggalan kereta nih gue. Atau yang lebih penting, sekarang udah telat belum ya buat masuk? Nah, itu teka-teki yang mau kita pecahin sekarang. Sebuah saham yang naiknya sampai 700%, tapi kok masih banyak yang bilang ini murah. Gimana ceritanya? Coba lihat ini. Di tahun 2025, Yellow ini kayak bintangnya pasar. Keuntungannya luar biasa. Gila banget. Gampang kan buat kita ikut-ikutan euforia kayak gini? Tapi, ya namanya juga pasar. Apa yang naik, pasti ada turunnya. Tahun berikutnya, ceritanya langsung berbalik 180 derajat. Jadi, gimana cara kita ngertiin roller coaster ini? Gini, kita akan bedah kasus ini lapis demi lapis, kayak ngupas bawang. Kita mulai dari euforia di permukaannya, terus kita gali lebih dalam ke laporan keuangannya, peringatan dari regulator, dan akhirnya sampai ke inti nilainya yang sebenarnya. Siap? Oke, ini pertanyaan pertama yang harus kita jawab. Kenaikan 700% ini dasarnya apa sih? Apa karena bisnisnya emang sebagus itu? Atau jangan-jangan cuma karena euforia pasar, orang-orang pada ikut-ikutan aja tanpa lihat fundamentalnya? Nah, disinilah petunjuk pertamanya. Waktu para investor lagi pesta pora, wasitnya, dalam hal ini bursa efek, justru niup peluit. Mereka sampai ngeluarin peringatan aktivitas pasar tidak biasa atau UMA. Ini tuh red flag gede banget, yang ngasih tahu kita kalau pergerakan harganya udah nggak nyambung sama kesehatan asli perusahaannya. Oke, sekarang kita lupain dulu harga sahamnya yang naik turun kayak roller coaster. Waktunya kita mengintip ke dalam mesinnya. Yuk kita buka laporan keuangannya dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam Yellow. Angka-angka ini nggak bisa bohong. Lihat aja trennya. Pendapatannya anjlok dari 770-an miliar jadi cuma 64 miliar. Dan ruginya bukan cuma nambah tapi meledak. Ini jelas bukan potret perusahaan yang sehat. Ini potret perusahaan yang lagi berdarah-darah. Coba deh bayangin. Bisnis Anda tiba-tiba kehilangan 3/4 omsetnya cuma dalam waktu setahun. Itulah yang kita lihat di sini. Pendapatan turun drastis 75%. Dan di saat yang sama, pendapatannya anjlok, perusahaan ini rugi hampir 22 miliar rupiah. Ingat ya, ini terjadi justru pas harga sahamnya lagi terbang tinggi. Aneh kan? Apa ini masuk akal buat Anda? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin banyak investor bingung. Kalau kita lihat neraca keuangannya sekilas, kelihatannya aneh. Ada sebuah paradoks di sini. Gini deh analoginya, bayangin mereka punya rumah bagus, gede, itu asetnya. Dan cicilannya hampir nggak ada, itu utangnya. Kedengarannya mantep kan? Tapi uang di dompet buat bayar tagihan listrik dan belanja bulanan aja nggak cukup. Nah, kira-kira berapa lama Anda bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti itu? Inilah inti masalahnya. Nilai buku per saham di angka 140 itu kelihatannya menarik banget. Tapi kalau kas perusahaan hampir kering kerontang dan bisnisnya terus-terusan bakar uang, nilai dari aset-aset itu jadi tanda tanya besar. Apa aset itu beneran bisa diubah jadi uang tunai? Atau jangan-jangan cuma angka di atas kertas? Sekarang kita coba lihat dari kacamata orang luar. Gimana sih regulator pasar, yaitu Bursa Efek Indonesia, menanggapi drama ini? Pasar itu emang bisa jadi liar, tapi ada aturannya. Volatilitas harga saham Yellow ini jadi begitu parah sampai-sampai bursanya harus turun tangan. Mereka mindahin Yellow ke papan pemantauan khusus. Gampangnya sih saham ini dimasukin ke kursi pesakitan biar spekulasinya sedikit adem. Mekanisme full call auction ini pada dasarnya kayak rem darurat. Perdagangannya sengaja diperlambat, biar pergerakan harga yang liar bisa berhenti dan memaksa semua orang untuk tarik nafas dulu dan berpikir, bukan cuma ikut-ikutan panik atau euforia. Oke, kita udah lihat harga saham yang gila-gilaan, keuangan yang lagi compang-camping, dan regulator yang sampai ikut campur. Nah, dengan semua potongan puzzle-nya, sekarang kita jawab pertanyaan paling penting. Sebenarnya perusahaan ini nilainya berapa sih? Coba lihat ini. Rasio price to book atau PB bilang sahamnya murah dibanding asetnya. Tapi begitu kita lihat price to sales atau PS, wah, harganya 3 kali lebih mahal dari rata-rata industrinya. Terus price to earnings atau PE malah negatif. Ya iyalah kan perusahaannya rugi. Jadi 2 dari 3 metrik ini teriak kemahalan. Nah inilah kenapa murah itu bisa jadi jebakan. Pasar itu melihat kerugian ini, lihat bagaimana perusahaan nggak bisa menghasilkan uang dari asetnya, dan pasar bilang, saya nggak mau bayar mahal untuk aset yang nggak produktif. Jadi, diskon itu bukanlah tawaran bagus, itu adalah sebuah peringatan.
Jadi, setelah semua analisis ini, apa pelajaran utamanya? Ini adalah salah satu konsep paling fundamental dalam investasi, dan Yellow ini adalah contoh kasus yang sempurna. Bedanya harga dan nilai. Harga itu angka yang tertera di label. Nilai itu apa yang Anda bawa pulang. Yellow mungkin label harganya kelihatan lagi obral, tapi seperti yang kita lihat, yang Anda dapatkan adalah bisnis yang lagi sakit. Kadang, barang termurah di rak justru jadi yang paling mahal ongkosnya di kemudian hari. Nah, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Lain kali Anda melihat saham yang kelihatannya murah, berhenti sejenak. Tanya pada diri sendiri. Apakah ini kesempatan emas yang dilewatkan oleh pasar? Atau ini sebuah peringatan yang sedang coba pasar sampaikan kepada saya? Jawaban atas pertanyaan itu bisa menentukan kesuksesan Anda sebagai investor. Do your own research.